Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Asyami dari kelas 2 BPKP. Saya akan membahas tentang zona laut, jenis dan macam-macamnya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu laut. Laut adalah suatu kawasan yang terluas di permukaan bumi, dan di mana hampir 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari hamparan lautan, dan sisanya yaitu 1/3-nya adalah daratan. Laut memberikan banyak kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sarana transportasi maupun sebagai penghasil sumber daya, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan kekayaan alam lainnya. Laut merupakan wilayah yang menghubungkan antara wilayah atau daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dan laut juga merupakan habitat bagi berbagai macam organisme seperti ikan, terumbu karang, ubur-ubur, dan masih banyak organisme lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang zona laut menurut letaknya. Zona laut menurut letaknya dibagi menjadi 3, yaitu laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut tepi. Laut pedalaman merupakan laut yang terletak menjorok ke pedalaman. Kemudian laut pertengahan yaitu laut yang berada di tengah-tengah benua. Sedangkan laut tepi adalah laut yang terletak di landas benua serta memiliki hubungan bebas dengan samudera. Kemudian zona laut menurut proses terjadinya. Zona laut menurut proses terjadinya dibedakan menjadi 3, yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena ada perubahan permukaan laut, yang dimana permukaan air laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun hingga menjadikan daratan tersebut tergenang oleh air. Kemudian yang kedua yaitu laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena tanah yang semakin menurun ke dasar laut sehingga menjadikan kawasan tersebut terendam oleh air. Dan yang ketiga adalah laut regresi. Laut regresi yaitu laut yang terbentuk akibat penyempitan laut itu sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan bebatuan seperti pasir, lumpur, maupun material lain yang dibawa air sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Kemudian zona laut berdasarkan kedalamannya. Zona laut berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 3, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral adalah zona atau wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air pasang, wilayah ini akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi air turun, maka wilayah ini akan mengering dan berubah menjadi pantai. Karena itu zona ini juga disebut sebagai daerah pasang surut. Kemudian yang kedua itu zona neritik. Zona neritik adalah wilayah perairan dangkal yang terletak dekat dengan pantai. Kedalaman di zona ini adalah berkisar antara 50 hingga 200 meter. Kemudian zona batial. Zona batial adalah wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar antara 200 hingga 2000 meter. Dan yang terakhir yaitu zona abisal, yaitu laut yang sangat dalam, yaitu bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Kemudian zona laut berdasarkan cahaya matahari yang dapat menjangkaunya. Dan ini dibagi menjadi 3, yaitu zona epipelagik, zona mesopelagik, dan zona basipelagik. Zona epipelagik adalah zona yang dapat diterangi oleh pancaran sinar matahari, sehingga proses fotosintesis di zona tersebut dapat berjalan dengan sangat baik. Suhu zona epipelagik berkisar dari 40 hingga 3 derajat Celcius. Kemudian zona mesopelagik adalah zona laut yang hanya mendapatkan sejumlah kecil saja penerangan sinar matahari. Suhu dari zona mesopelagik ini berkisar dari 5 sampai 4 derajat Celcius. Kemudian zona batipelagik, yaitu zona laut yang terdalam di mana sama sekali tidak ada cahaya matahari yang dapat menembus zona tersebut. Suhu yang terdapat pada zona ini berkisar antara 0 sampai 6 derajat Celcius. Kemudian zona laut menurut ekosistemnya. Zona laut menurut ekosistemnya dibagi menjadi 3, yaitu zona litoral, zona neritik, dan zona oseanik. Zona litoral adalah
zona yang dimana jumlah ekosistem kehidupan yang ada pada perairan laut di sini lebih rendah jika dibandingkan dengan tempat lainnya. Kemudian zona nearitik adalah zona yang dimana mendapatkan pencahayaan matahari yang sangat baik, sehingga banyak makhluk hidup yang hidup di zona ini. Dan zona oseanik adalah wilayah laut yang dimana sinar matahari tidak dapat menembus hingga ke dasar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan suhu di dalam zona tersebut. Terjadi akibat air yang ada di permukaan tidak dapat bercampur dengan air yang ada di bawahnya. Kemudian zona laut di Indonesia. Zona laut di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu zona teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona teritorial adalah garis hayal yang memiliki jarak sekitar 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Kemudian zona landas kontinen adalah lanjutan dari suatu benua yang dimana kedalaman lautnya mencapai 150 meter. Indonesia memiliki zona landas kontinen karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur perairan yang memiliki lebar 200 mil dari garis dasar ke arah laut terbuka. Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya laut di zona ini. Zona ini ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.